Assalamualaikum. Selamat pagi para mahasiswa yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia, yaitu diksi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu definisi diksi, kemudian fungsi diksi, dan yang ketiga kita juga akan membahas syarat-syarat dari diksi ataupun pemilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Kegiatan memilih kata ini dilakukan dalam rangka mengungkapkan maksud dan tujuan suatu gagasan. Kemudian definisi diksi juga menurut Goris Keraf dalam bukunya yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa, beliau menyampaikan bahwa diksi adalah kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, membentuk pengelompokan kata atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat dan gaya bahasa yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Selanjutnya, fungsi diksi. Ada beberapa fungsi dari diksi ini atau dari pemilihan kata ini. Yang pertama, diksi membantu pembaca atau pendengar dalam memahami pesan. Nah, diksi yang tepat dan baik dalam sebuah tulisan ataupun dalam sebuah pembicaraan dapat membuat pembaca ataupun pendengar lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh si penyampai pesan, baik penulis ataupun pembicara tadi. Yang kedua, pemakaian kata yang tepat ataupun diksi ini juga dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efektif dan efisien. Sebaliknya, jika penggunaan diksi tidak tepat, dapat menimbulkan kesalahpahaman baik bagi pendengar ataupun pembaca. Yang ketiga, fungsi diksi adalah sebagai bentuk ekspresi. Penggunaan diksi yang sesuai dapat membantu membangun imajinasi pada pembaca ataupun pendengar terhadap tulisan atau isi pembicaraan. Hal ini karena mengekspresikan perasaan itu tidak hanya dapat ditunjukkan melalui mimik wajah, tetapi juga melalui kata-kata ataupun tulisan, sehingga perlu pemilihan diksi yang tepat. Yang keempat, diksi juga berfungsi untuk memperindah bahasa. Diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat, khususnya dalam karya sastra. Misalnya dalam menulis cerpen. Untuk mendeskripsikan karakter tokoh, latar, baik waktu, tempat, ataupun suasana, juga alur, itu sangat membutuhkan diksi yang tepat. Berikutnya, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ataupun harus kita perhatikan dalam pemilihan kata atau diksi ini. Pertama, benar. Benar di sini maksudnya adalah kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan ejaan, kemudian kamus, dan juga kaidah bahasa Indonesia. Di sini ada contoh kalimat, dosen menyuruh kami mengupload tugas. Nah, pada kalimat ini terdapat kata mengupload. Kata mengupload ini adalah kata yang salah atau diksi yang salah. Karena kata upload itu berasal dari bahasa asing, sedangkan imbuhan me itu bahasa Indonesia. Nah, jadi kata mengupload tidak tepat digunakan dalam kalimat ini karena menggabungkan antara awalan bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa asing. Jadi yang tepatnya adalah dosen menyuruh kami mengunggah tugas. Nah, kata upload itu sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia ya, yaitu kata unggah. Kedua, cermat. Cermat di sini maksudnya kata-kata yang digunakan harus sesuai dan tidak rancu. Contohnya, tujuan kami untuk memberikan bantuan. Penggunaan kata-kata dalam kalimat ini tidak cermat ya, karena di sini terdapat preposisi untuk yang seharusnya setelah untuk itu berupa keterangan. Dan di dalam kalimat ini tidak lengkap unsur-unsurnya, yaitu tidak lengkap unsur predikatnya.
Jadi tidak jelas unsur predikatnya. Jadi yang benarnya adalah kami bertujuan untuk memberikan bantuan. Syarat yang ketiga yaitu tepat. Kata yang tepat itu penempatannya harus sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, kepada para peserta lomba dipersilakan memasuki arena. Pada kalimat ini ada penggunaan kata yang tidak tepat. Ada penempatan kata yang tidak tepat ya, yaitu kata kepada. Seharusnya kata kepada ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi yang benarnya adalah para peserta lomba dipersilakan memasuki arena. Syarat yang keempat adalah lazim. Maksudnya, penggunaan kata yang lazim adalah penggunaan kata-kata yang diterima secara umum atau yang biasa digunakan secara umum. Misalnya pada kalimat kucing itu meninggal karena ditabrak mobil. Nah, kata meninggal itu tidak umum atau tidak tepat digunakan untuk hewan. Jadi yang benarnya adalah kucing itu mati karena ditabrak mobil. Yang kelima, serasi, yaitu kata yang memiliki hubungan makna dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Contohnya pada kalimat rapat diadakan dengan terbuka. Dilihat dari hubungan makna dengan kata lainnya pada kalimat ini, kata dengan kurang tepat atau tidak serasi digunakan di dalam kalimat ini. Kata yang lebih tepat atau lebih serasi adalah kata secara. Sehingga kalimat yang benar adalah rapat diadakan secara terbuka. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi diksi. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.